Oke, welcome to Jam Project. Oke, kali ini gue mau bahas yang asik-asik, men. Gue mau bahas tentang apa ya disebutnya? Bahas ini joget, men. Joget, men. Tak, men. Jadi kita mau bahas tentang aplikasi yang bisa bikin orang berjoget ria dimanapun dia berada. Dia lagi di WC, dia lagi di dapur, dia lagi ngapain, dia bisa berjoget ria. Ya, gue sedikit pengen tahu, lu punya TikTok nggak? Nggak punya. Tapi ada aplikasi. Ada. Lu punya. Tapi akunnya enggak. Tapi Soalnya ada senang aplikasi. lihat. Senang lihat tapi enggak. Oh, jadi penikmat bukan pelaku. Iya, Oke. bukan. Jadi punya TikTok? Enggak Nggak punya ya, oke. Iki enggak punya. nggak ada. Gua ada sih. Tapi nggak punya akun. Enggak punya. Jadi punya aplikasinya doang. Oke, menurut gua generasi TikTok itu jadul, men. Serius. Benar, gua mau argumen TikTok itu jadul banget. Lu pada yang enggak tahu ke zaman dulu udah ada TikTok. Tapi versi dulu. Lu tahu enggak di YouTube pertama kali orang famous itu sama dua orang famous itu di YouTube yang bawain lagu Keong Racun. Men, itu TikTok, men. Versi panjang itu TikTok, men. Sinta dan Jojo itu TikTok versi full lagu. Dasar kau yang gitu. Iya, dasar kau Keong. Keong Racun. Itu TikTok zaman dulu. Yang ini apa? Si yang cahaya siapa sih? Yang cahaya itu yang cahaya. Oh, Siapa yang namanya polisi. Roman Cemara itu, Roman Cemara itu. Norman Kamaru ya. Itu gue nggak tahu orangnya udah kemana ya. Itu TikTok, itu kan TikTok kan. Tapi ngomong-ngomong yang tentang apa tuh? Siapa tadi tuh? Sinta dan Sinta Jojo. Emang keong beracun? Ya gue juga ingat. Keong mah Keong itu kan siput kan? Siput. Lambat kan? Iya benar. Lambat. Tapi kok lincah ya? Racun. Racun gitu, kenapa racun? Kadang mungkin karena yang lambat dan tidak terlihat berbahaya itu tentunya yang mematikan. Dianalogikannya sama Iya, kayak keong. gitu, kayak keong. Gak masuk akal. Betul. Tapi sekarang ngerambah ke TikTok. Ke TikTok zaman sekarang lagi booming hits. Dan kemarin lagi rame ini mungkin gue nggak mau nyebutin orangnya lah, Remar ya. Sebutin aja. Ya, gue nggak habis pikir sama netizen Indonesia gitu. Kenapa sih bisa iri sama mereka? Cantikannya kayaknya. Kecantikannya kan. Tapi itu anugerah. Benar. Harusnya mah. Buat emang beberapa YouTuber udah ada yang ngebahas mungkin beberapa kan. Tapi di negara plus 62 tuh sekarang apapun kejadiannya sebenarnya yang serius kan harusnya. Iya, ada benar. kecelakaan. Jadi dibikin Tapi kok rumor. Dan ada di TikTok gitu. Itu yang Itu kreatif. out of the box ya kan. Out of the box itu kayak yang celaka tahu-tahu ada joget peti kan. Joget peti lah. Gak jelas. Itu nggak benar-benar Itulah kearifan lokal. kearifan Segala lokal apapun Indonesia. dijadikan lagu, dimasukkan ke semua konten yang rame gitu. Jadi sebuah karya yang nggak ada isinya. Ya, Tapi itu harusnya nggak mudah untuk di apa tuh? Maksudnya apa sih? Yang dimasuk jadi login lah masuk ke aplikasi itu, karena kalau kata orang sih agak miris ya. mirisnya gimana? Mirisnya tuh jadi apa yang harusnya tidak diperlihatkan. Benar. Harusnya tuh ada sesuatu batasan gitu, 18 ke atas oke. lah. Soalnya Ini serius nih pembahasannya nih. Jadi ini kritikus buat aplikasi nih. Kritikus buat aplikasi. nggak tahu yang bikinnya tuh nggak bisa gitu maksain pengen terkenal dengan cara ngejualin diri. Tapi benar, men. Emang sekarang panggungnya kayak gitu. Kalau lu nggak bisa jual diri lu sendiri,
ya lu nggak akan dapat aplikasi rusak. jadi kalau lu mungkin buat teman-teman ya enggak, ini argumen kita masing-masing. Mungkin lu pengen cepet tenar di TikTok, mungkin lu harus membodohi diri sendiri, mengonyoli diri sendiri, dengan itulah lu bisa naik di satu panggung gitu kan, bisa dihujat orang tuh lu seneng gitu kan. Sekarang kan zamannya gitu. Iya benar. Dihujat orang seneng karena tahu pas dihujat kita bakal naik kayak gitu kan. Ya mungkin bukannya orang ngejelekin aplikasi ini, tapi yang kalau lebih bagusnya sih gimana ya, dibatasin lah. Batasin ya. Ada pembeda gitu. Soalnya orang yakin dia niatnya tuh apa, ngebangun sesuatu kreativitas orang yang di inilah secara umumnya apa, koreografi Iya. secara nari kan. Ya jadi tapi sekarang udah nggak main nari-nari men. Sekarang mas aja TikTok. bener semua dijadiin TikTok. Jadi TikTok men. Serius, orang jatuh aja jadi TikTok. Doraka maneh wae. Mungkin aku mamun dolar maneh dikitukeun. udah nggak peduli. Jadi filter ya, lebih ke filter kita harus ngeritiknya lewat filternya gitu. Jadi oke lah, jadiin lawakan tapi jangan yang serius gitu. Jangan sesuatu yang kejadian itu kan kejadian musibah gitu. Yang sholat men, nggak punya akhlak dia. yang sholat Nggak punya akhlak. Ada gue lihat orang tua gitu berempat sholat. Gue kira pertamanya emang yang jahil satu. Itu dia adalah kejadian lo bisa cari sendiri lah orang tua. Jadi ternyata pas gue lihat full empat-empatnya sama-sama kampret ya. Nah, ini makhluk yang harus di ban. Dan ada yang videonya di belakang. Di ban dari negara Indonesia. Nah, itu ada yang videonya di belakang di masjid, itu di masjid. So sad gitu. Please lah, kalau misalkan yang kayak gitu jangan dibikin bercanda lah. Itu kan itu ibadah kan, itu ibadah udah masuk ke religi itu boleh lah. Orang juga yang mungkin jauh dari kata sempurna benar-benar dalam apa beribadah, tapi ya adalah gue juga ngelakuin hal yang tidak mengenakan tapi tidak berhubungan dengan peribadahan atau agama gitu, tidak menyangkut itu. Janganlah ngapain. Gimana anjing kalau yang bikin itu diajak kan jadi batu. Lo harus berpikir ke situ lah. Jangan sesuatunya yang berbau agama itu janganlah bercandain lah. Janganlah. Pokoknya salah nih. Jangan bercanda bawa agama, apalagi bercanda kelewatan, bener nggak? Itu nggak terpuji lah. Orang lain ya nanti kesannya satu komedian tuh apapun yang dilakuinnya harusnya jadi mengatasnamakan komedi. Jadi mengatasnamakan komedi yang harusnya kan itu wajib lah ya bagi agamanya masing-masing. Itu suatu doa. Bener. Terus jangan sampai dibercandain kayak gitu aja, ngapain ya, jangan lah, bener. Please lah, lu tuh punya otak kaliin, punya otak pikir mana yang harusnya dilakukan dan mana yang enggak gitu. Mungkin orang-orang yang lakukan gitu otaknya segede biji ketumbar mungkin nggak tahu, mungkin lagi pembuahan, nggak tahu turun lebih ke kecil bawah itu bisa itu. Tapi bener-bener emang zamannya kayak gitu. Dan satu aplikasi lagi deh yang gue mau komplain, mungkin ini komplain gue gitu kan, nggak umum, bebas lah. Gue mau komplain sama aplikasi dating nyari jodoh. Oh sih. Aplikasi nyari jodoh. Iya itu positif kan buat nyari teman yang susah. Itu positif. Ya, iya. Tolonglah buat kaum yang kita lagi sendirian, kita lagi pengen punya teman, kita pengen berhubungan, punya relation sama, mungkin buat teman cari baru pasangan, ya. Teman baru lah kayak gitu. Tolonglah, isinya itu men. Oh my god. Lu chatting coba kayak gimana? Ada. Lu chatting. Saya enggak make soalnya. Coba deh lu coba download enggak aplikasi. Satu aplikasi nih. Tapi bagus enggak?
bagus. Enggak gue gini. Jadi saat lu coba login di situ, lu coba lah udahlah lu daftar segala macem, lu coba cari di situ kan ada pilihan tuh berapa kilo cewek yang mau dicari kan gitu, ada berapa kilo enggak jarak bukan jarak nanti nggak ada itu. Jadi jarakin lah, jarak tempuh lah. Misalkan lu diem di sini nih 1 kilo ke sana, ada orang yang pakai aplikasi ini kedetek gitu kan. Nah lu coba chatting di filter cewek doang kan. Wah tuh banyak banget men. Lu klik ada yang lagi ya udahlah nggak usah diomongin, udah kelihatan segala macam, ada ke atas lah ya itu. bikin kaum kita kaum yang lagi sendiri nih greget pengen hai, pengen chat, pengen tahu gitu kan. Saat gue chat coba hai, jawabannya tau nggak apa? BO mas. Oh shit. Open BO mas. Mau PCS berbayar. PCS itu kebayang Motor. bukan gitu men. Bukan. Ada buat teman-teman yang tahu PCS, wow berarti lu ngikutin banget. Jadi itu kebayang gak sih, kayak itu cuman sekarang itu udah lumrah gitu. Jadi hampir di semua aplikasi chat yang kayak gitu itu isinya kayak gitu. Dan kebayang itu kan baru di media sosial kan. Kebayang gak kalau terjadi di real gitu, di real lu lagi main nih ke kafe nih lagi main ke kafe, terus lu pengen kenalan sama cewek kan, terus dia bilang hai boleh kenalan, oh iya mau open BO. Kan gak lucu aja di kafe lagi ngopi lagi nongkrong, niat lu baik pengen kenalan gitu kan, pengen ya istilahnya pengen kenal, terus dihancurkan dengan kata-kata mau BO mas. Kan nggak lucu gitu kan. Itu mungkin sekarang Benar kayak gitu. Sebenarnya emang apa ya, aplikasi semua itu emang tujuannya tuh baik ya. Tujuannya itu emang jadi baik. Yang susah buat calling ke lawan jenisnya mungkin kan disediain lah tempat gitu untuk mempermudah, tapi kekurangannya ya itu mungkin dari segi keamanan mungkin. Iya, karena plus 62 itu jangan-jangan keamanan ya, apapun itu terlalu barbar. Udah warga plus 62 terlalu barbar. Jadi tolonglah benar-benar kalau bisa diperketat. Jadi buat teman-teman, buat orang-orang di luar sana yang lagi benar-benar cari teman itu, mereka benar-benar bersih gitu, bisa dapetin apa yang mereka. Dan yang lagi nyari teman itu benar-benar nyari teman gitu ya, jangan modus. Ya mungkin ada penjual, ada pembeli, itu juga sih. Kita juga nggak terlalu bisa nyalahin mereka yang ada di situ. Ya buat lu pada yang nyari kayak gitu, mending nggak usah di aplikasi. Nggak, soalnya kayak gini lah, kasihannya sama orang yang benar-benar pengen benar-benar pengen jadi teman gitu. Iya, kasihannya jangan modus lah. Karena kan sekarang emang kalau real sekarang emang nyari pertemanan agak susah kan. Kita kan lewat sosmed kan kebanyakan. Sekarang kita mau kenalan sama siapapun kayak garing gitu. Kalau kita datang gitu, hai kenalan dong, garing ya kan, nggak digubris kan, malah kayak gitu. Tapi kalau kenalan di sosial media kan mereka tuh lebih welcome gitu kan, lebih ini kan kayak gitu. Oke, mungkin segitu dulu pembahasannya, takut menjalar ke sana ke sini. Oke. Takutnya semakin liar kan. Oke, buat kalian next tungguin lagi obrolan-obrolan asik dari kita, walaupun ngawur tapi semoga ada manfaatnya juga. Thank you and bye.